Salam bagi kita semua. Salam bagi kita semua. Baik ya, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, memuji Tuhan. Mari kita menyembah Dia pagi hari ini. Mari kita angkat lagu pujian yang berkata, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jiwa kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus.
Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Oh, Terima kasih ya Tuhan. Terima glory, kasih buat kebaikan-Mu. glory, 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 glory. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Oh, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Terpujilah Tuhan. namamu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan Terpujilah mau namamu mendengarkan Yesus. firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sehingga kami Oh siap Yesus. mendengarnya Bapa. Terima kasih Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku aku hanya kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Glory. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kami serahkan kepada Gembala. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah kami yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang selalu menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Dan pagi hari ini pun Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat.
tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini pun kami butuh kekuatan lewat firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami pagi hari ini. Jamah hati, jiwa, dan pikiran kami sehingga Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Mu sehingga firman-Mu akan berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Baiklah, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, dan kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca ya, masing-masing pegang Alkitab atau handphone kudusnya begitu ya. Kita akan baca bersama-sama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema bahwa kuat dalam tekanan. Kuat dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tekanan kehidupan pasti selalu ada. Ya, tekanan kehidupan itu pasti selalu ada, bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi. Karena banyak orang ketika menerima tekanan mencoba untuk menghindari tekanan itu, mencoba lari dari setiap masalah persoalan itu. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus hadapi. Jadi pesan dari firman Tuhan agar kita menjadi kuat adalah dengan meneladani tiga profesi. Yang pertama, kita harus teladani prajurit yang berjuang, ya, prajurit yang berjuang. Dalam ayat yang ketiga berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah berjuang sebagai seorang prajurit, ya. Saya dan saudara adalah prajurit Kristus, amin. Kita ini adalah prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa hidup dalam fokus, ya, fokus caranya dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Contoh seperti prajurit tadi, ya, dia tidak fokus kepada masalahnya, kepada dirinya, tapi dia fokus dan taat pada tugas atau amanat dari komandannya, ya. Dia fokus, dia taat kepada siapa? Kepada amanat dari komandannya. Jadi dia tidak fokus kepada perkara dia sendiri atau masalah dia sendiri. Berfokus kepada hal-hal yang lain akan membuat konsentrasi terpecah, ya. Sebagai kita seorang prajurit Kristus, kalau kita nggak fokus pada Tuhan, tapi fokus kepada hal-hal yang lain, maka konsentrasi kita akan pecah Bapak Ibu Saudaraku, dan memposisikan diri dalam keadaan bahaya, bisa mudah diserang dan menjadi prajurit yang lemah. Jadi sebagai seorang prajurit kita harus tetap berjuang, ya. Nah, sebagai mana komandan
bertanggung jawab, sang komandan agung dalam peperangan rohani, kita juga akan bertanggung jawab dalam memenuhi penghidupan prajuritnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan sebagai kita seorang prajurit, nah pasti Tuhan bertanggung jawab dalam segala hal penghidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu hal yang kedua, bahwa kita harus meneladani seorang olahragawan yang bertanding. Ya, bagaimana seorang olahraga, kita kan udah tahu ya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kelima kita lihat seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraganya. Ya, seorang olahragawan, kita kan tahu ya, sering mungkin lihat olahragawan di televisi gitu ya. Nah, mereka itu mempersiapkan diri begitu rupa. Bagaimana supaya mereka menjadi yang terbaik? Bagaimana supaya mereka bisa menjadi juara gitu? Nggak mungkin seorang seorang olahragawan ya sembarangan meninju. Nah, dan nggak mungkin dia berkata, udahlah yang penting saya bertanding, nggak perlu menang gitu kan? Nggak mungkin kan Bapak Ibu ya. Jadi kerinduan utama seseorang olahragawan itu adalah mendapat kemenangan atau mahkota ya sebagai juara. Itulah kerinduannya itu untuk mendapat mahkota ya, mendapatkan mahkota sebagai juara. Dan untuk mewujudkan keinginan itu, mereka harus menghadapi tekanan dari lawan bertanding ya. Mereka harus menghadapi tekanan ya, dia harus berlatih begitu rupa, mungkin dia puasa, dia makan yang makanan yang bergizi begitu ya, dia harus lakukan itu bagaimana supaya bisa dia meraih mahkota kemenangan itu ya, meraih mahkota kemenangan itu. Nah, jadi olahragawan harus memiliki strategi yang baik sebagai hasil pemahaman dari aturan main dalam pertandingan ya. Jadi olahragawan itu harus memiliki strategi. Nah, kita pun sebagai prajurit Kristus, tadi kan saya katakan saya dan saudara adalah prajurit Kristus, dan kita sebagai prajurit Kristus ya. Nah, kita harus memiliki strategi ya, memiliki strategi bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh kita. Dan musuh kita itu bukan orang lain. Musuh kita itu bukan suami, bukan istri, bukan anak, atau bukan tetangga, atau bukan jemaat. Tapi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, inilah lawan terbesar kita nih. Gak bisa kita taklukkan. Ya kan? Gak bisa kita taklukkan. Gak bisa kita kuasai hati. Gak bisa kita kuasai pikiran. Ya, padahal itulah musuh terbesar kita. Nah, contoh nih ya. Contoh apa ya? Contoh ketika ada orang menyakiti kita begitu ya, kita nggak bisa menaklukkan hati kita. Untuk apa? Bisa melepaskan pengampunan ya. Nah, nggak bisa kita melepaskan berkat bagi mereka. Kita pendam, kita tahan, dan akhirnya membuat kita jadi stres gitu ya, membuat kita jadi stres. Jadi kita harus meneladani seorang olahragawan yang bertanding. Lalu aturan main kita bagi hal yang ketiga ya, kita lihat hal yang ketiga, kita harus teladani petani yang bekerja keras ya. Petani ya, mungkin kita ngerti lah ya petani, bagaimana seorang petani. Kita lihat dulu dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah lebih utama untuk menikmati ya. Dari petani kita belajar tentang bekerja keras. Kalau seorang petani dia malas ya kan, malas, kira-kira dia dapat nggak menuai? Nggak bisa. Pada waktu panen gitu, orang lain panen, dia nggak bakal panen ya, orang dia nggak kerja keras ya kan. Nah, jadi
kita harus teladani bagaimana seorang petani yang bekerja keras. Ya, kalau di kampung pagi-pagi subuh masih gelap, ya orang tua kita gitu kan sudah berangkat ke ladang, ya kan, bahkan pulang gelap lagi, jadi pergi gelap pulang gelap. Bahkan nggak sedikit ya orang bikin pendoponya ya di ladang gitu kan. Nah dia di sana tinggal, dia masih beternak juga, itu banyak. Nah lalu mereka menikmati hasil nggak? Menikmati, ya mereka menikmatinya, mereka bisa makan yang enak, mereka bisa tercukupilah segala kebutuhannya. Jadi dari petani ini kita harus belajar tentang bekerja keras, ya mereka harus bekerja keras menyiapkan lahan, ya kan, makanya pergi subuh dia siapkan lahannya, ya setelah sudah dibersihkan semua ladang-ladangnya, sudah nggak ada lagi rumput, dipacul di ini, lalu apa lagi yang dilakukan? Lalu mereka menabur, ya menabur. Nah setelah mereka menabur, apakah mereka tinggal diam lalu mereka ongkang kaki di rumah? Enggak. Setelah mereka menabur, lalu apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan itu adalah merawat tanaman dari hama, ya. Mereka kasih pupuk, mereka bersihkan rumputnya, begitu kira-kira ya. Nah, juga mereka memperhatikan pengairannya, airnya cukup enggak gitu ya. Pupuknya udah cukup belum gitu. Nah, semua dilakukan petani agar tanamannya bertumbuh dan berbuah, ya. Itulah yang dilakukan oleh petani. Jadi petani juga menunjukkan kekuatan di dalam tekanan dengan tekun. Mereka menantikan hasil dari apa yang ditanaminya, ya, karena begitu mereka tanami, mereka pacul tadi, mereka siapkan lahannya, mereka tabur, lalu mereka rawat. Apa mereka juga harus langsung mendapatkan hasil? Enggak. Mereka tekun, ya. Mereka tekun, mereka harus sabar gitu menanti. Mungkin 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya, begitu ya. Jadi mereka harus tekun menantikan hasil dari apa yang mereka tanam, ya. Demikian juga kita harus selalu tekun, ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua membutuhkan proses, tidak langsung dapat menikmati hasilnya. Kita mungkin sekarang begitu, kita kerja keras, saya sangat senangnya melihat Bapak Ibu Saudara yang begitu terus bekerja keras, ya. Ini juga termasuk hasil daripada kerja keras kita. Kita kerja keras, kita harus bangun pagi-pagi, kita berjuang, kita mau memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu, kita mau mengagungkan Tuhan dulu, mendengarkan firman sebagai kekuatan dalam kehidupan. Nah, kalau ini kita lakukan dengan tekun, ya, dengan tekun kita lakukan. Nah, maka kita akan menuai Bapak Ibu Saudara, ya, menuai. Ya, banyak saya lihat tadinya hidupnya susah, ya, susah, tapi di masa tuanya dia bisa menikmati. Karena apa? Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati menantunya, Tuhan memberkati cucunya. Akhirnya dia bisa menikmati. Ya, ini salah satu contoh yang saya lihat dari orang tua saya. Saya nggak perlu lihat orang lain, orang tua saya sendiri yang saya lihat, gitu ya. Bagaimana orang tua saya ini dulu begitu tekun, ya, begitu tekun. Papa mama saya itu tiap pagi bangun, mereka berdoa, gitu ya, berdoa dengan tekun, dan mereka selalu mendoakan anak-anaknya satu persatu, gitu. Dinamain, berkatilah anakku Hiras, berkatilah anakku Hokman, itu satu-satu. Bahkan dulu waktu saya masih kecil, kalau kita makan bersama itu, karena dulu bapakku itu nggak boleh kita makan satu-satu kalau malam. Ini kalau malam ya. Tapi kalau pagi-pagi, karena kita ada yang sekolah, ada yang apa, ya makan sendiri-sendiri semua kalau pagi-pagi dengan siang. Tapi kalau malam itu, dia akan usahakan kita makan bersama. Jadi makan bareng gitu di kampungnya. Nah, lalu waktu makan bareng begitu, ya namanya kita masih anak-anak gitu ya, mungkin masih SD lah ya, SD. Nah, teman udah datang manggil mau main, tapi mamaku ini masih selalu berdoa, padahal makanan di depan kita, tapi dia berdoa semua, anakku ini begitu. Nah, waktu itu saya merasa kesal gitu kan.
Mama ini mau makan panjang-panjang doanya begitu. Nah, rupanya di masa tuanya dia tuai gitu. Dia tuai lewat anak-anaknya. Mungkin dia waktu nyekolahin anaknya semua susah, dia harus makan ikan asin begitu ya. Nah, tapi setelah dia udah tua, semua anak-anaknya rebutan menjaga dia. Begitu. Rebutan mengapakan dia. Dan itu adalah salah satu hasil daripada kerja kerasnya. Pada waktu dia muda, dia datang sama Tuhan. Jadi sama dengan petani ini ya, dia menunjukkan kekuatan di dalam tekanan dengan tekun menantikan hasil dari apa yang ditanaminya. Semua itu membutuhkan proses, tidak langsung dapat dinikmati. Jadi demikian juga kita, jangan pernah bilang, aduh udah berdoa, udah begini, tapi mana nih? Tetap aja miskin, tetap aja susah, tetap aja banyak masalah, tetap aja banyak persoalan. Jangan pernah katakan demikian ya. Kita harus tetap tekun ya. Jadi baru sesudah sekian waktu kita lihat petani itu, mereka mendapatkan hasil dan mereka menikmatinya. Mereka merasakannya bersama, sama dengan kita. Kita nggak tahu saat kapan nanti kita menikmati hasil itu, ya. Saat kapan? Mungkin lewat anak-anak kita, mungkin lewat cucu menantu kita, atau lewat siapa saja. Jadi kita jangan pernah kendor. Kita harus tetap rajin, kita harus ikuti teladan seorang prajurit, bagaimana mereka berjuang supaya bisa mereka menjadi seorang pemenang. Ya, kita harus mengikuti seorang petani, bagaimana mereka harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan yang sangat singkat yang memberkati kami Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu benar-benar memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Pesan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang yang memerintahkan kami Tuhan untuk kami boleh meneladani seorang prajurit yang berjuang supaya mereka bisa mendapatkan atau meraih kemenangan. Bagaimana juga kami bisa meneladani seorang olahragawan yang bertanding demikian rupa. Mereka harus mempersiapkan diri mereka sehingga bisa mereka meraih kemenangan itu ya Bapa. Demikian juga Tuhan Engkau yang berkata supaya kami meneladani seorang petani yang bisa bekerja keras dalam melakukan bagaimana supaya mereka dapat mendapatkan hasil. Mereka harus tekun mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikianlah kami dalam menantikan Kristus. Biarlah kiranya kami selalu tekun ya Tuhan. Oh Bapa, menantikan Tuhan. Sekalipun kami hidup dalam tekanan, sekalipun kami hidup dalam masalah dan persoalan, tetapi Tuhan, biarlah kami semua tekun untuk menanti-nantikan Engkau, sehingga kami semua akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji-Mu. Kami sudah menyembah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan lewat pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami Bapa seperti Tuhan. Prajurit Bapa yang bertanding. Begitu juga kami Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa supaya kami tetap kuat apapun hidup kami. Oh dalam suka dalam duka. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Khususnya Tuhan yang ikut ada di dalam Zoom ini Bapa. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak pilihan-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh meraih keselamatan yang daripada Tuhan. Secara daging Tuhan tidak gampang melakukannya ya Bapa. Tapi kami butuh Roh Kudus-Mu memimpin kami, mengurapi kami Bapa. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Bapa. Apapun tantangan hidup kami ya Bapa, kami tetap kuat, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus-Mu memimpin kami. Saat ini juga Tuhan kami serahkan Tuhan. Oh Bapa, anak-anak-Mu yang sudah melayani lewat pujian.
Bahkan Ibu Gembala kami yang sudah mau memberitakan firman Tuhan, semakin pakai luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami serahkan Tuhan, seluruh Tuhan penatua-penatua kami yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City. Bahkan Tuhan diaken, bahkan pendeta-pendeta yang ada, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City. Biarlah Tuhan Engkau satukan hati, supaya kami tetap satu hati untuk untuk Tuhan menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tidak ada kuasa lain yang bisa menjamah kami, segala kesombongan, keangkuhan, bahkan segala Tuhan, oh Tuhan, perpecahan jauhkan dari kami Bapa. Sebab itu Tuhan kami percaya Engkaulah Tuhan yang memilih kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, biar kami saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi ya Bapa. Kami yakin dan percaya segala kesombongan, keangkuhan itu tidak berhak ada di dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Sebab itu Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan ya Bapa, supaya kami Tuhan pelayan-pelayan yang Tuhan sudah pilih menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Oh Bapak, oh visi gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Apabila ini kehendak Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Panitia yang sudah dibentuk Tuhan, berikan ide-ide yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami, mulai dari balita, bahkan remaja, pemuda ya Bapak, khususnya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau menjaga, melindungi mereka ya Bapak. Tuhan tolong berkati kesehatan mereka, bahkan remaja pemuda kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memimpin mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapak, supaya mereka Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan jauhkan segala pergaulan bebas ya Bapak. Sebab itu Tuhan kami serahkan Tuhan, mulai dari balita, remaja, pemuda ke dalam tangan-Mu. Bahkan kaum bapak, kaum ibu bapak, biarlah Tuhan Kau menjaga, memberkati kami. Mulai dari kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan apa yang kami lakukan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percayakan ya Bapak, biar hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami dipakai oleh Tuhan menjadi biji mata-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada ya Bapak. Sebab itu Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi saudara-saudara kami yang sakit Bapak, yang tidak kami sebut nama mereka satu persatu, bahkan yang menginginkan keturunan, yang menginginkan ke Tuhan pekerjaan, marilah Tuhan Kau tolong Bapak, sembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan Tuhan yang menginginkan keturunan, Kau berikan keturunan bagi mereka. Yang menginginkan jodoh, Tuhan Kau berikan jodoh ya Bapak. Sebab itu Tuhan kami percaya, bahkan perekonomian sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City Bapak, biarlah Tuhan Engkau memulihkan ya Bapak, supaya kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang, baik dalam lingkungan kami ya Bapak. Sebab itu Tuhan berkati pekerjaan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa Bapak berdoa buat bangsa kami. Kami serahkan bangsa ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan Tuhan ada dalam bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau mengampuni bangsa kami, mengampuni negeri kami Bapak. Tidak lama lagi kami Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Tuhan, oh kemerdekaan oh Bapak bangsa kami. Biarlah Tuhan orang-orang yang tertindas dimerdekakan ya Bapak. Tuhan tolong kemerdekaan ini juga Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami. Sidang jemaat yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City ya Bapak, biarlah Engkau memerdekakan kami, yang membuat kami terikat ya Tuhan. Biarlah lepaskan kami dari segala yang membelenggu kami ya Bapak. Sebab itu Tuhan kami percaya, kami butuh Roh Kudus semua Bapak. Terima kasih di pada pagi hari ini Tuhan, kami berada 30 menit bersama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau Tuhan melatih hidup kami
kami, melatih diri kami supaya kami boleh Tuhan beribadah ya Bapa di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh sidang kami anak-anak-Mu yang ikut doa 30 menit ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menjagai kami, melindungi kami sepanjang hari ini Bapa. Apapun kami kerjakan, buatlah berhasil. Kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagimu. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu, dan bahkan memberikan keberhasilan, keberuntungan kepadamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terserahkan kepada Pak Kopar. Haleluya, salam Bapak Ibu. Sama-sama kita membuka mute-nya. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati Tuhan lewat persekutuan doa kita 30 menit bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita pernah mendengar firman Tuhan pagi-pagi benar, orang-orang sudah mengambil mana yang sebenarnya dari Tuhan itu adalah di pagi-pagi benar. Kita adalah pemetik mana yang sesungguhnya dari Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan, terutama nanti kita yang melakukannya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani kita, melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang melayani kita untuk besok hari, yang membawa pujian dari Siska, ya, membawa pujian Siska. Kalau untuk firman Tuhan, ini Jelly yang membawa firman, Jelly ya, yang membawa renungan firman Tuhan dan doa syafaat kita serahkan ke Ibu Esther untuk doa syafaat ya. Oh ya, pendoa didoakan, nanti kita doa untuk besok didoakan ya. Oke, baik, itu yang besok melayani membawa pujian kita dan renungan firman Tuhan saudari Jelly dan doa syafaat Bu Esther. Dan kita persiapkan hati kita juga untuk besok. Biarlah roh Tuhan yang membangunkan kita. Kalau roh Tuhan yang sudah membangunkan, tidak ada rasanya berat. Sepertinya enteng-enteng saja. Ya, mungkin orang lain membuat alarm dari handphone, tetapi kita alarm kita ya roh itu sendiri membangunkan kita. Jadi tidak ada alasan berat untuk bangun. Kalau Tuhan sudah membangunkan, pasti enteng-enteng saja, ringan-ringan saja. Amin. Amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tetap setia dalam Zoom 30 menit bersama dengan Tuhan, supaya kita sama-sama menikmati berkatnya setiap hari. Selalu baru berkatnya setiap hari bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan untuk tambahan dari ke Pak Utauruk. Silakan Bapak. Tuhan, pagi ini saya percaya kita semua Tuhan. Amin, amin. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti ada waktunya, dan bagi teman-teman yang ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan sakit, berdoa akan hadirat Tuhan. Kami akan terus mengingatkan kita dalam satu kita berdaerah terus, kita boleh melayani. Jam 10 nanti bersama-sama
Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada tambahan Pak Kim? Sudah cukup, Pak. Oke. Berarti kita sama-sama keluar. Selamat